Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarram para alim ulama yang saya hormati, saya taati, wabil khusus Kiai Syekhul yang saya taati, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Ibnu Sina yang saya hormati, dan guru-guru SMP Ibnu Sina yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SMP Ibnu Sina dalam acara Pondok Ramadan. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat mulia. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun, yakni Lailatul Qadar. Bagaimana kita menggapai keutamaan Lailatul Qadar? Yaitu kita melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Yang pertama, i'tikaf di masjid. Artinya kita berangkat ke masjid, masuk masjid, duduk menghadap kiblat, baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Quran. Membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Kalau 2 huruf 20 kebaikan. Kalau 1 juz pahalanya luar biasa, banyak sekali. Tuh. Kalau baca 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar berarti 10 kebaikan itu dikalikan 1000 bulan atau dikalikan 83 tahun. Jadi kalian baca 1 kali membaca Al-Quran sama dengan membaca Al-Quran 83 tahun, pahalanya luar biasa. Kemudian amalan yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dosa-dosa kalian yang telah lalu itu diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Kemudian kita dibangunkan rumah di surga.
Ya, subhanallah, pahalanya luar biasa. Kalau ketemu Lailatul Qadar satu kali, kita dibangunkan rumah di surga satu kali, satu rumah. Kalau ketemu Lailatul Qadar dua kali, berarti kita dibangunkan rumah dua di surga. Kalau kita ketemu Lailatul Qadar 10 kali, berarti kita dibangunkan rumah di surga 10 rumah. Luar biasa pahalanya ya. Jadi harus semangat untuk salat tahajud tiap malam ya. Kemudian yang ketiga amalan solehah yaitu doa. Perbanyak doa ya. Jadi doa itu adalah senjatanya orang Islam. Jangan diremehkan doa ya. Jadi malaikat Jibril itu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang hamba Allah atau wali Allah yang bernama Sam'un. Sam'un ini perang dengan orang kafir. Perang bertahun-tahun itu Sam'un menang terus, tidak pernah kalah. Kemudian orang kafir ini mencari istrinya Sam'un. Istrinya Sam'un itu juga orang kafir ya. Jadi orang kafir ketemu istrinya Sam'un, bilang gini, kalau kamu bisa membunuh suamimu, maka kamu akan saya kasih harta yang banyak, harta yang melimpah. Kemudian istrinya Sam'un itu siap dengan tawaran itu. Akhirnya suatu ketika Sam'un tidur, kemudian istrinya mengikat tangan dan kakinya Sam'un diikat ya. Kemudian Sam'un bangun, bilang ke istrinya, siapa yang mengikat saya ini? Katanya istrinya Sam'un, saya ingin menguji kekuatanmu. Jadi ketika Sam'un bangun itu lepas ya. Setelah itu kejadian itu diceritakan pada orang kafir ya, diceritakan pada orang kafir kejadian itu. Setelah itu orang kafir ngasih rantai besi ya, rantai besi. Untuk apa? Untuk mengikat Sam'un. Jadi suatu ketika Sam'un itu tidur, tangan dan kakinya itu diikat sama rantai besi ya, sama istrinya. Kemudian Sam'un bangun, rantai besi itu lepas. Kemudian Sam'un bilang ke istrinya, saya ini hamba Allah, saya ini wali Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali rambut saya. Mendengar seperti itu ya, langsung ketika Sam'un tidur, istrinya ini memotong rambutnya Sam'un yang panjang. Rambutnya Sam'un yang panjang dipotong, kemudian rambutnya itu diikatkan pada tangan dan kakinya Sam'un. Ketika Sam'un bangun, sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa, ya, tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kemudian istrinya ini bilang ke orang kafir, bilang kalau Sam'un tidak punya kekuatan apa-apa sekarang. Setelah itu orang-orang kafir ya berbondong-bondong menemui Sam'un. Sam'un dikeluarkan dari rumah ya, digantung di suatu tempat. Kemudian telinganya dipotong ya, matanya diambil ya, bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Setelah itu Sam'un berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah yang dibuat nyiksa Sam'un ini Engkau robohkan. Doanya dikabulkan sama Allah. Jadi rumah itu langsung roboh. Orang-orang kafir dan istrinya Sam'un itu meninggal di situ. Setelah itu
telinganya, matanya, tangan kakinya itu utuh kembali, ya, utuh kembali. Akhirnya sam'un itu beribadah, sholat selama 83 tahun, ya. Ceritanya anak-anakku yang bahagia. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu turun? Ada ulama yang mengatakan 10 hari terakhir tanggal ganjil, seperti tanggal 21, 22, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan tanggal 27 dan 29 Ramadan. Ada yang mengatakan awal Ramadan. Jadi kalau kepengen bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu kalian istiqomah ibadah, sholat, ya. Terus membaca Al-Qur'an, ya. Istiqomah, ya. Tiap hari, ya, mulai awal sampai Ramadan. Awal sampai akhir Ramadan. Pasti nanti kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Terus ciri-cirinya orang yang ketemu Lailatul Qadar itu bagaimana? Ciri-cirinya orang yang pernah ketemu Lailatul Qadar itu hidupnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Umpamanya sebelum Ramadan buka aurat, setelah Ramadan menutup aurat. Sebelum Ramadan malas sholat, setelah Ramadan rajin sholat. Sebelum Ramadan malas sholat duha, setelah Ramadan rajin sholat duha. Nah, itu. Sebelum Ramadan sering rasan-rasan membicarakan aib teman, ya. Setelah Ramadan sudah tidak membicarakan aib teman. Itu namanya orang itu pernah ketemu Lailatul Qadar, ya. Itulah uraian dari saya. Semoga bermanfaat, ya. Dan kalian semua semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.